Halo semuanya, selamat pagi saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di acara Komedi Tanpa Ketemu. Iya, 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 iya. Aduh, iya teman-teman, udah pada kenal saya belum? Oh belum ya? Ya perkenalkan nama saya Togap, saya asli dari Medan ya. Jadi orang tua saya itu suku Batak dua-duanya. Tapi walaupun kayak Batak, kami itu memegang budaya Eropa loh. Iya, kami itu sarapannya itu enggak sarapan lontong Medan, soto Medan, apalagi mie balap, pangsit, apalagi dan lain-lain. Kami enggak sarapan itu. Kami sarapan keju pakai susu, tapi ditambah soto Medan, lontong Medan. Ya sama aja, sama aja ya. Jadi teman-temanku, kali ini materi yang akan saya bawa itu tentang korupsi ya. Jadi teman-teman, 75 tahun kemerdekaan Indonesia di negeri ini, tapi masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab di sana sini. Ketika ada musibah kemarin di saat pandemi, si oknum malah sibuk korupsi, bukan cari solusi. Iya, aku udah cocok jadi caleg belum? Aduh. Jadi teman-temanku, sebenarnya kalau membahas tentang korupsi ya, jadi korupsi itu, tingkat korupsi itu diukur dengan namanya indeks persepsi korupsi. Jadi menurut survei dari Transparansi Internasional, di sana disampaikan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia itu berada di angka 37 dengan skala 0 sampai 100. Artinya kita mendapatkan nilai 37 dari 100 gitu. Dan Indonesia itu ada di urutan 102 dari 180 negara yang dinilai indeks persepsi korupsinya. Kita kalah dari Malaysia, dari Brunei kita kalah. Bahkan dari Timur Leste kita kalah. Makanya Indonesia itu berada di urutan bawah terkait dengan indeks persepsi korupsi yang tadi. Tapi jangan salah teman-teman, tahan dulu. Bicara tentang korupsi, sebenarnya Indonesia itu punya prestasi, punya pencapaian yang mendunia, karena Indonesia itu masuk dalam 10 pemimpin dunia paling korup dalam sejarah. Aduh, tahu lah ya kan, kapan itu? Ya di media itu disampaikan itu pada zaman Orde Baru. Jadi korupsinya itu sangat besar-besaran di sana. Tapi teman-teman, saya sebelum saya ngasih materi ini tadi, sebenarnya Pak Jokowi itu nelpon tadi. Lah, bukan nelpon saya maksudnya. Bukan nelpon saya. Emang saya ini siapa sih? Bukan nelpon saya. Jadi beliau itu mungkin tadi itu nelpon menterinya atau jajarannya ya supaya memastikan mereka-mereka itu pejabat-pejabat itu tidak melakukan korupsi dan memastikan semua pelayanan publik itu di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Gitu loh. Tapi kasihan juga sih sama Pak Jokowi karena di tengah sibuknya beliau mengatasi pandemi ini dan memperbaiki ekonomi di negeri ini, malah menteri sosialnya korupsi. Menteri yang seharusnya mempunyai nilai sosial yang tinggi malah meraup bantuan sosial loh kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Miris gak sih teman-teman? Bantuan itu ditilap. Untung kemarin KPK langsung menangkap koruptor itu dan ke depan akan semakin memberantas korupsi. Karena sebenarnya korupsi ini adalah masalah utama di negeri kita tercinta ini. Tapi enggak deh, enggak juga. Menurut saya pemberantasan korupsi itu masuk dalam urutan ke-6 aja deh. Karena 1 sampai 5 kan Pancasila. Jadi dia harus masuk urutan ke-6. Tapi enggak.
Pemberantasan korupsi itu harus dengan semangat Pancasila. Gitu tepatnya, ya kan? Cuman kadang-kadang saya itu bingung ya pakai media sosial ini. Jadi dulu ceritanya saya itu pernah di DM di Instagram untuk minta di fallback sama seseorang gitu. Artinya kan minta di fallback ini kan setara dengan minta pertemanan ya kan. Ternyata setelah mau saya fallback, akunnya itu digembok akunnya. Ya kalau akunnya digembok, pertemanan macam apa yang dimulai dengan sebuah ketertutupan? Iya, iya. Ya itu sama aja halnya dengan ibarat seorang cewek mau ngajak kenalan, tapi dia pakai masker, pakai helm, full face lagi. Itu mau ngajak temanan atau mau ngajak touring? Makanya sebetulnya tidak boleh ada tertutup. Jadi pengelolaan keuangan negara itu juga tidak boleh tertutup, harus transparan saudara-saudara, agar masyarakat itu nantinya bisa melihat dan memantau kinerja pemerintah. Semua butuh keterbukaan, butuh transparansi. Pelayanan publik itu harus transparan dan bebas korupsi. Ya, aduh, udah macam menteri nih awak ya kan. Tapi nih, kalau ada yang nanya, Bang Togap, Bang, apa sih kira-kira solusi untuk memberantas korupsi, Bang? Ya, kalau ada yang nanya gitu, kadang-kadang saya berpikir juga apa ya. Tapi saya akan coba jawab. Solusinya adalah selain kesadaran diri kita sendiri atau penguatan di lembaga pemberantas korupsi kayak KPK, Kejaksaan Agung ataupun kepolisian. Koruptor itu, yang namanya koruptor itu harus dikasih hukuman yang berat. Mereka itu harus dipenjara, terus dikasih belut listrik dan bola lampu. Loh, kenapa gitu? Karena di samping mereka kesakitan, mereka juga akan tercerahkan dengan adanya bola lampu cahaya. Itu kiasan ya. Untuk itu saudara-saudaraku, kita sebagai ASN harus berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi. Karena kita harus menjaga kepercayaan dari rakyat kepada kita selaku pelaksana kebijakan publik, selaku ASN, aparatur sipil negara. Karena kepercayaan itu susah dibangun tapi gampang untuk dihancurkan. Untuk itu, marilah kita jaga nilai-nilai dengan semangat, integritas, independensi, dan profesionalisme. Salam hangat buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesuksesan. See you.